Assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi di channelnya Dapur Ega. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan terus segala kegiatan dan urusannya. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa teman-teman bantu subscribe dulu, aktifin juga notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Nah, hari ini aku mau bikin pastel bihun yang ekonomis, ini tanpa telur, dan juga aku mau bikin nanti red velvet cake gitu ya. Nah, pertama-tama ini aku mau bikin isiannya dulu. Ini aku tumis bumbunya, ini aku pakai bawang merah sama bawang putih dan lada. Kalau ladanya mau diganti pakai lada bubuk boleh. Ini ditumis aja sampai bumbunya matang, terus masukin wortelnya. Untuk sayurannya kalau misalnya mau nambahin buncis juga boleh. Nah, ini aku pakai ladanya lada biji, jadi tadi langsung di blender bareng sama 2 bawangnya. Nah, ini aku tambahin air sedikit aja, nambahin airnya, terus di seasoning, dikasih garam. Aku juga kasih kaldu bubuk dan aku kasih sedikit gula. Untuk seasoningnya ini bisa disesuaikan sama selera teman-teman. Jadi kalau teman-teman masak yang nggak pakai gula, gulanya boleh di skip, atau mungkin nggak masak pakai kaldu bubuk atau penyedap, itu juga bisa di skip. Nah, ini dimasak sampai airnya menyusut dan si wortelnya layu. Kemudian aku tambahkan daun bawang sama seledri. Untuk wortelnya ini aku pakai 200 gram dan untuk bihunnya ini aku pakai 225 gram. Kalau wortelnya udah matang, dimasukin aja bihunnya. Sebelumnya ini bihunnya udah direbus, aku rebus kisaran 2 sampai dengan 3 menit. Bihunnya ini aku pakai bihun biasa, kalau ya misalnya mau pakai bihun jagung juga boleh. Nah, ini diaduk aja sampai merata. Aku pakai bantuan garpu biar dia cepet tercampur. Ataupun bihunnya kalau mau pas ngerebusnya itu kayak dipatahin dulu juga nggak apa-apa, biar dia lebih gampang nge-mixnya. Nah, ini bihunnya udah selesai, udah jadi. Selanjutnya aku mau bikin kulitnya. Aku akan cairkan margarin. Di sini aku pakai sebanyak 120 gram. Untuk mencairkannya ini nggak perlu sampai mendidih. Jadi aku cukup cairinnya ini sampai kayak udah ada yang cair. Teflonnya panas, terus dimatiin aja dan nunggu cair karena panas dari teflonnya. Selanjutnya ini aku udah siapin 500 gram tepung terigu. Aku tambahkan juga dengan kurang lebih 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian ini diaduk. Aku pakai bantuan whisker sampai tercampur rata. Nah, kalau udah rata, aku masukin aja untuk margarin yang udah dilelehin. Margarinnya ini sudah dalam kondisi dingin atau minimal hangat. Selanjutnya ini aku akan aduk. Aku aduknya pakai spatula aja. Diaduk sampai dia tuh kayak berbutir-butir gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau udah, kemudian aku siapkan sekitar 150 ml air. Di sini aku pakai air es. Tapi ini dimasukinnya jangan sekaligus ya, dimasukinnya sedikit demi sedikit aja karena kelembaban tepung itu kan beda-beda. Terus diaduk aja terus sampai rata, sampai menyatu kayak gini, jadi nggak perlu sampai kalis. Selanjutnya ini aku tutup, aku biarkan kurang lebih setengah jam atau sampai 1 jam sampai adonannya ini kayak jadi lebih lentur, karena tadi tuh adonannya tuh kayak masih kaku gitu. Terus biar bentukannya ini sama rata, aku timbang adonannya masing-masing 20 gram dan aku pipihkan. Di sini aku pakai alas silikon, dia ini kan ada lingkaran-lingkaran gitu ya. Aku pakai kurang lebih ukurannya itu di lingkaran yang paling tengah. Kemudian ini diisi sama bihun, diisi pakai bihun, terus ditempelkan kedua sisinya, dirapetin, boleh ditekan-tekan. Habis itu dipilin ya, seperti di video pokoknya. Kalau teman-teman mau pakai cetakan juga boleh, tapi kalau aku justru kalau pakai cetakan aku kurang bisa. Nah, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Kalau nggak salah jadi sekitar 36 pieces. Selanjutnya ini mau aku goreng di minyak yang sudah panas. Aku pakai api sedang aja. Nah, ini kalau misalnya dia kayak udah agak ngembang sedikit, ini langsung aku balik biar dia itu ngembangnya tuh rata ya.
Kalau misalnya cuman satu sisi, kadang-kadang nanti yang sebelahnya itu tuh terlalu besar, yang sebelahnya lagi enggak. Jadi ini aku langsung balik. Nah selanjutnya ini tinggal digoreng aja sampai kecoklatan. Cukup satu kali balik lagi, jadi biar nggak terlalu banyak menyerap minyak. Nah kalau udah kecoklatan, ini bisa diangkat dan ditiriskan dan goreng semua pastelnya ini sampai habis. Pastelnya ini juga bisa dibekuin, biasanya aku kayak simpen di wadah plastik gitu satu-satu, terus dimasukin ke dalam freezer. Nah selanjutnya aku mau bikin red velvet cake. Ini yang kukus. Di sini aku udah siapin 70 gram white chocolate ya. Ini kayak di sisi tapi yang warnanya putih. Terus itu airnya udah mendidih. Kalau udah panas, apinya bisa dimatiin dulu sih. Nah ini aku agak kesulitan karena ini panas. Aku juga menambahkan 100 ml minyak. Kalau udah mencair semuanya bisa disisihkan dulu sampai dingin. Selanjutnya sambil nunggu coklatnya dingin, aku mau timbang. Di sini aku timbang 100 gram tepung terigu, terus aku pakai susu bubuk sekitar 10 gram. Dan juga aku tambahkan dengan coklat bubuk. Coklat bubuknya ini aku pakai kurang lebih 8 atau 9 gram gitu ya. Soalnya tadinya aku mau pakai 10 gram tapi kok kayaknya banyak banget gitu. Jadi ya udah aku pakai sekitar 8 atau 9 gram gitu. Selanjutnya aku juga menambahkan 1/4 sendok teh baking powder dan ini diaduk rata aja. Nah, ini bisa disisihkan. Selanjutnya ini aku udah siapin 4 butir telur, 120 gram gula pasir, 1 sendok teh cake emulsifier. Terus aku juga menambahkan kurang lebih sekitar 1/4 sampai dengan setengah sendok teh vanili cair dan kurang lebih 1/4 sendok teh garam. Kocok semua bahan jadi satu sampai mengembang, putih pucat dan kental berjejak. Aku mixer menggunakan speed yang paling tinggi. Untuk lama proses pengocokannya ini bergantung sama mixer masing-masing. Nah ini kalau udah mengembang, udah putih pucat, aku akan masukin bahan keringnya yang tadi kita udah campur. Ini aku ayak biar lebih merata aja, biar memastikan gak ada bahan kering yang atau tepung yang bergerindil. Kemudian ini aku mixer, pakai mixer speed paling rendah aja, kayak ngasal gitu aja. Hanya sampai tercampur rata. Kemudian ini aku masukin bahan keringnya jadi 2 tahap gitu. Selanjutnya ini aku masukin lagi sambil diayak dan akan aku balik, aku akan aduk kembali menggunakan mixer, speednya yang paling rendah dan asal tercampur rata aja. Nah kalau udah tercampur rata, aku akan masukin bahan cairnya. Ini adalah coklat putih yang tadi udah dicampur pakai minyak. Ini udah dalam kondisi dingin atau minimal hangat ya. Ini dimasukin aja ke dalam adonan. Kemudian aku kembali mixer pakai speed yang paling rendah, asal tercampur rata aja. Kemudian aku tambahkan sekitar 1 sendok teh pasta red velvet. Nah ini kembali aku mixer lagi. Selanjutnya aku akan aduk menggunakan spatula. Ini diaduk balik aja, pelan-pelan aja ngaduknya biar dia adonannya nggak turun lagi gitu ya. Nah ini pinggir-pinggirnya sekalian aku bersihin. Kalau misalnya mau ditambahkan juga dengan pewarna merah tua juga boleh, mungkin hanya sekitar 2-3 tetes aja. Untuk pasta red velvetnya kurang lebih penggunaannya itu setengah sampai dengan 1 sendok teh. Nah ini udah selesai, aku udah siapin, udah tercampur rata ya adonannya. Aku udah siapin loyang ukuran 18x18 yang sudah aku alasi pakai baking paper. Kemudian ini siap dikukus. Ini kukusannya udah panas, udah mendidih airnya dan udah beruap banyak. Kemudian ini tinggal aku kukus kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Nah ini udah mateng, udah aku dinginin juga. Terus ini bagian atasnya itu tadi nggak rata,
itu aku potong biar lebih rata, dan sisa potongannya itu nanti aku akan kayak bikin untuk crumble-nya. Untuk sisi-sisi sampingnya juga ini aku potong sedikit biar lebih rata aja, sekalian untuk bikin crumble-nya juga. Diberi buttercream, dioles ke seluruh permukaan yang bagian atasnya. Terus ini aku kayak bagi-bagi gitu, jadi 4 ke sampingnya 4, ke bawahnya 4, jadi kurang lebih ini ada 16 potong. Tapi ini bukannya dipotong sampai bawah ya, enggak, ini cuma kayak aku inin aja, tandain aja gitu. Kemudian ini aku beli topping keju parut, keju cheddar, sama crumble yang tadi dari sisa potongan itu. Nah tadi aku pas ngangkatnya, maaf itu nggak ke-record. Nah ini aku diselang-seling aja, ataupun kalau untuk ngehias ngasih toppingnya terserah, misalnya mau pakai keju semua juga boleh. Nah kurang lebih seperti ini. Ini bisa pokoknya di teman-teman kalau bisa lebih rapi lah. Ini aku kayaknya kurang rapi ya. Untuk berapa banyak kejunya juga terserah, sesuai selera aja. Nah ini dia udah hampir selesai. Ini dia red velvet cake kukusnya. Ini moist banget sih. Selanjutnya ini udah aku packing ya. Nah ini juga untuk, nah ini ada tangan anak aku. Ini untuk pastelnya juga udah selesai, dan ini siap mau aku kirim. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe. Thank you for watching, dan wassalamualaikum.